Sekarang 24. Sekarang 24. Barang yang Mania siang. Yang 1, 2, 3, 4. Nah, coba nanti saya balik lagi coba lihat. Selamat ya. Selamat ya. Nomor 1 Thailand. Supporter timnas Vietnam mulai berulah lagi sombong dengan kemenangan 1-0 atas timnas Indonesia. Kisah apes Shin Tae-yong belum pernah menang lawan Vietnam di Piala AFF. Erick Thohir peringati Shin Tae-yong, lawan Filipina, timnas Indonesia wajib menang. Pada hari lalu, timnas Indonesia menjamu timnas Vietnam di turnamen Piala AFF pada hari tanggal 15 Minggu di Stadion Vietnam. Pada babak pertama pertarungan sangat sengit dengan skor 0-0. Habis itu babak kedua di menit terakhir kurang lebih menit 78 timnas Vietnam mencetak gol ke gawang timnas Indonesia, dan skor berubah menjadi 1-0 untuk tim tuan rumah Vietnam. Dan akhirnya sampai wasit meniup peluit tanda pertandingan selesai dan timnas Indonesia harus mengalami kekalahan. Di samping itu kekalahan timnas Indonesia sangat sedikit cuma tipis, sedangkan timnas Indonesia cuma mengandalkan pemain U22 untuk turnamen AFF. Dan timnas Vietnam adalah menggunakan pemain utama mereka. Padahal di garis besar timnas Vietnam bisa mengalahkan timnas Indonesia dengan gampang tapi kenyataannya cuma 1 gol. Dan itu juga memancing supporter Vietnam yang mengolok-ngolok timnas Indonesia karena dikalahkan mereka. Dengan skor yang sangat tipis sekali. Kisah apes Shin Tae-yong belum pernah menang lawan Vietnam di Piala AFF. Kisah apes Shin Tae-yong belum pernah menang lawan timnas Vietnam di Piala AFF akan dibahas FOTBALL TV. Padahal, ia bisa mengalahkan lawan yang sama di ajang lain. Timnas Indonesia baru saja kalah 0-1 dari timnas Vietnam pada matchday 3 grup B Piala AFF 2024 atau turnamen yang sekarang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Duel itu berlangsung di PHU To Provincial Stadium, PHU To, Minggu 15 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan Vietnam dicetak Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Itu menjadi kemenangan pertama bagi The Golden Star Warriors dalam 3 pertemuan terakhir. Khusus bagi Shin, kekalahan itu menambah panjang daftar kegagalan menang melawan Vietnam di ajang Piala AFF. Padahal, di ajang lain, tim Merah Putih bisa mengalahkan anak-anak negeri Paman Ho. Sebelum duel semalam, Indonesia pernah menang 3-0 di Hanoi pada Maret 2024 dalam matchday 3 grup F putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menang 1-0 saat menjadi tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Mundur ke belakang lagi, Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 pada fase grup Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024. Itu merupakan kemenangan pertama atas lawan yang sama sejak 2016. Cerita berbeda justru terjadi di Piala AFF. Shin sudah 4 kali bertemu Vietnam sejak 2020 tetapi belum pernah menang. Perjumpaan pertama terjadi pada fase grup Piala AFF 2020, Desember 2021, yang berakhir 0-0 di Singapura. Lalu, bentrokan berikutnya berlangsung pada leg semifinal Piala AFF 2022 di Jakarta yang juga berakhir tanpa gol. Malahan, hasil negatif diderita saat gantian menyambangi markas Vietnam pada leg 2 semifinal Piala AFF 2022 dengan skor 0-2. Kemudian, pertemuan terkini terjadi tadi malam dengan kekalahan 0-1. Yang menarik, semua pertemuan di Piala AFF itu terjadi saat menghadapi sesama pelatih asal Korea Selatan. Shin 2 kali seri dan 1 kalah melawan Park Hang-seo dan tumbang saat bersua Kim Sang-sik. Itulah kisah apes Shin Tae-yong belum pernah menang lawan timnas Vietnam di Piala AFF. Erick Thohir peringati Shin Tae-yong, lawan Filipina, timnas Indonesia wajib menang. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, meminta kepada Shin Tae-yong untuk mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin jelang melawan Filipina. Sebab Erick Thohir mewajibkan timnas Indonesia menang atas Filipina di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2024 nanti.
Erick Thohir menilai kemenangan wajib diraih demi bisa membuat timnas Indonesia lolos ke babak semifinal turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut. Dengan kemenangan, mental timnas Indonesia juga bisa bangkit pasca kekalahan dari Vietnam. Ya, baru saja timnas Indonesia menelan kekalahan tipis 0-1 saat bertandang ke markas Vietnam di Viet Tri Stadium, Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Adapun satu gol kemenangan tuan rumah itu dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Kekalahan ini sekaligus membuat timnas Indonesia turun ke posisi 2 dengan mengemas 4 poin. Mereka terpaut 2 angka dari Vietnam yang ada di puncak dan unggul 2 angka atas Filipina yang berada di posisi 3. Situasi itu turut membuat posisi timnas Indonesia harap-harap cemas. Hasil imbang kontra Laos juga cukup disayangkan karena Erick menilai skuad Garuda seharusnya bisa menang agar tidak terjebak dalam situasi seperti ini. Melihat hasil pertandingan lain, Laos versus Filipina yang berakhir imbang, seharusnya peringkat kita bisa lebih baik dari sekarang, kata Erick dalam keterangannya, Senin, 16 Desember 2024. Apalagi, jika di laga melawan Laos sebelumnya, kita bisa menang. Dilanjutnya, kendati begitu, asa timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal masih cukup terbuka. Dengan catatan, skuad Garuda bisa mengunci poin penuh saat menjamu Filipina di Stadion Manahan pada Sabtu, 21 Desember 2024, mendatang. Erick pun ingin skuad Garuda fokus penuh pada laga tersebut. Karena dia sangat berharap timnas Indonesia meraih poin penuh di laga pamungkas kontra Filipina agar dapat menggenggam tiket semifinal. Karena itu di laga terakhir melawan Filipina, kita harus maksimal dan raih poin penuh, tegas Erick. Laga kontra Filipina wajib dimenangkan timnas Indonesia, mengingat mereka hanya tinggal menyisakan satu laga tersebut. Jika berhasil mengunci kemenangan, setidaknya skuad Garuda bisa duduk di posisi 2 atau bahkan pertama tergantung pada hasil Vietnam. Negeri Samba kecil jadi tim pertama yang tersingkir dari ASEAN Cup 2024. Timnas Timor Leste menjadi tim pertama yang tersingkir dari perhelatan ASEAN Cup, Piala AFF, 2024. Tim berjulukan Negeri Samba Kecil itu tersingkir setelah kalah dalam laga ketiga mereka di Grup A melawan Singapura di Hangzhou Stadium, Hanai, 14 Desember 2024. Timor Leste kalah dari Singapura dengan skor 0-3. 3 gol yang bersarang di gawang Timor Leste dicetak oleh Kyoga Nakamura, 76, Pen, dan Muhammad Syawal bin Anwar, 83, 90. Sebelumnya, Timor Leste juga kalah dalam 2 laga awal mereka. Timor Leste kalah 2-3 dari Malaysia di Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur, pada 11 Desember 2024. Pada laga perdana, mereka justru kalah lebih telak dengan dibobol Thailand 10 gol tanpa balas di Hangzhou Stadium, Hanai, 8 Desember 2024. Dengan hasil 3 laga itu menempatkan Timor Leste berada di posisi juru kunci tanpa poin. Meski masih menyisakan 1 pertandingan melawan Kamboja, apapun hasilnya akan berpengaruh bagi Timor Leste. Tim didikan Simon Elisache itu akan melawan Kamboja di National Olympic Stadium, Phnom Penh, pada Selasa, 17 Desember 2024. ASEAN Cup 2024 ini adalah keikutsertaan Timor Leste yang keempat. Timor Leste turut serta di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF edisi 2004, 2018, dan 2023. Edisi tersebut Timor Leste terhenti di babak penyisihan. Mereka belum pernah lolos ke semifinal. Sementara itu di Grup A, 2 tim teratas ialah Thailand dan Singapura. Keduanya memiliki 6 poin dan menyisakan 1 pertandingan. Thailand, Singapura, dan Malaysia yang berada di peringkat ketiga masih berpeluang lolos. Bahkan Kamboja masih memiliki peluang meski tipis. Mereka masih memiliki 2 laga sisa, hanya juara dan runner-up yang berhak lolos. PSSI pastikan dukungan untuk timnas Indonesia semakin bergairah. PSSI menggelar sebuah acara bernama PSSI Summer Summit 2024 di Hotel Park Hyatt, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 16 Desember 2024. Dalam acara itu, PSSI mengundang para sponsor yang akan terus memberikan dukungan penuh terhadap sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia. Beberapa sponsor yang tetap setia bersama timnas Indonesia adalah Mandiri, PT Freeport Indonesia, MTEK, Astra Financial, Indomilk, Indosat, Sinarmas, Aqua, Erspo, Extra Jos, Oppo, Pepsodent, Rexona, Livebuau, Book My Show. Mitra Orpi Sport Clinic, Bocoroco, Paxel, Oxien, dan Specs. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa pihaknya sangat membutuhkan dukungan penuh dari sponsor untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Ini sebagai laporan ke publik bahwa memang dalam membangun sepak bola itu setiap peran harus bersatu. Belum lagi banyak event yang tidak hanya sekedar sepak bola saja, tetapi bagaimana kami mendekatkan diri dengan masyarakat dan supporter, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com. Erick Thohir menambahkan, sepak bola itu adalah alat pemersatu bangsa. Lewat sepak bola ini,
bisa mengangkat marwah Indonesia. Kita juga melihat bagaimana nilai-nilai sepak bola itu ada kompetisi, saling membantu, friendly, dan hal-hal positif. Kata Erick Thohir, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan bahwa tidak mungkin PSSI bergantung kepada pemerintah Indonesia untuk mendapatkan dana. Erick Thohir mengakui bahwa PSSI membutuhkan dana sekitar 650 miliar rupiah selama satu musim. Ini merupakan sebuah angka yang sangat fantastis. Saya tidak pernah berpikir mengelola sepak bola itu angkanya begitu besar. Kalau dulu di bola basket hanya Rp 30-40 miliar, di bulu tangkis sekitar 80 miliar rupiah. Nah ini benar-benar hampir 10 kali lipat, kata Erick Thohir. Apapun yang sudah kami dapatkan hari ini jangan berpuas diri. Kami harus melihat ke depan dan menjaga mimpi kita kalau tidak ya terlewat lagi. Lanjut Erick Thohir. Erick Thohir akan menjelaskan semua pendapatan PSSI saat Kongres PSSI. Peningkatan sponsor naik dari pemerintah itu awalnya 120 miliar rupiah dan sekarang 220 miliar rupiah. Lalu dari sponsor lainnya kemarin itu 200 miliar rupiah, sekarang naik ke 300 miliar rupiah lebih, kata Erick Thohir. Kata Erick Thohir, jumlah uang 650 miliar rupiah masih sedikit ketimbang negara-negara lain. Kita masih jauh banyak di ASEAN itu budgetnya 1 triliun rupiah dan Indonesia hanya 600 rupiah miliaran dengan prestasi hari ini berarti sudah efisien, kata Erick Thohir. Erick Thohir mengakui bahwa dari 650 miliar rupiah akan difokuskan ke timnas Indonesia sekitar 350 rupiah miliar. Sisanya akan digunakan untuk cabang-cabang sepak bola lainnya di bawah naungan PSSI. Itu di luar futsal dan timnas bola pantai. Jadi angkanya hampir 60% itu buat timnas Indonesia dan itu belum kami hitung fasilitasnya. Ditutup Erick Thohir. Kiper Vietnam kirim pujian ke timnas Indonesia. Mereka main bagus. Kiper timnas Vietnam, Philip Nguyen, menilai timnas Indonesia cukup menyulitkan timnya. Vietnam sukses mengunci kemenangan dengan skor 1-0 pada laga penyisihan Grup B ASEAN Cup 2024 yang dilaksanakan di Viet Tri Stadium, Minggu 15 Desember. Skuad Garuda yang diisi banyak pemain muda terlihat kesulitan saat mendapatkan gempuran dari Golden Star. Hasilnya, pertahanan mereka tumbang pada menit ke-77 oleh Nguyen Quang Hai yang melakukan tendangan terukur di kotak penalti Indonesia. Tambahan 3 poin membuat Vietnam sementara menjadi pemuncak klasemen Grup B. Philip Nguyen menjelaskan, timnas Indonesia tidak datang dengan skuad terbaiknya. Pemain muda bermain bagus. Mereka kurang beruntung jika bermain dengan frekuensi tinggi seperti itu, kata Philip Nguyen dilansir bolasport.com dari laman Sneus. Pemain asal Chong'an Hanoi FC ini melanjutkan, Indonesia sudah bertahan dengan maksimal dari gempuran Golden Star. Tentunya, dari segi pengalaman kedua tim memiliki jarak yang cukup terlihat. Gol Quang Hai pada laga tersebut cukup krusial untuk membuat mereka makin optimis bertarung di klasemen. Pertandingan hari ini bagus. Indonesia fokus bertahan dengan jumlah pemain yang banyak. Tetapi Vietnam berhasil dan mencetak gol, menang. Supporter tidak lagi menyalahkan kami, ujarnya. Philip menegaskan bahwa mereka optimis bisa melaju jauh di turnamen ini, apalagi, selangkah lagi Golden Star bisa mengunci 1 tiket ke babak semifinal. Mereka harus segera mempersiapkan diri jelang menghadapi Filipina pada 18 Desember nanti. Tentu saya sangat senang bisa meraih kemenangan perdana bersama tim Vietnam. Ini memang kemenangan perdana saya. Namun yang lebih penting, 3 poin ini sangat berarti bagi saya dan seluruh tim. Kini Vietnam sudah mengantongi 6 poin dan tinggal selangkah lagi menuju kemenangan. Untuk melanjutkan masih terbuka lebar, ujarnya. Pham tunjuk X tangan kanan pelatih Tottenham Hotspur pimpin timnas Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia, Pham, mengumumkan perombakan di jajaran kursi pelatih timnas Malaysia. Saat ini timnas Malaysia masih dipimpin oleh Pau Marty di ASEAN Cup 2024. Marty menggantikan posisi Kim Pan-gon yang mundur di tengah jalan. Namun, dia hanya ditugaskan sebagai pelatih sementara sebelum Pham memutuskan nahkoda baru. Peter Klamovski akan bertugas sebagai pelatih baru timnas Malaysia untuk menggantikan posisi Pau Marty. Dia musim lalu masih bertugas sebagai pelatih tim asal Jepang Tokyo FC sebelum akhirnya meninggalkan jabatannya. Selain itu, yang menjadi sorotan adalah saat dia bertugas dengan pelatih Tottenham Hotspur Ange Postecoglou membawa gelar juara Piala Asia 2015. Ia datang ke Malaysia untuk menyediakan staf kepelatihan yang solid guna memastikan para pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan skuad Harimau Malaya mendapatkan bimbingan sebaik mungkin. Kemudian mereka sukses menjuarai Liga Jepang Yokohama F. Marinos, sehingga kemampuan dan keterampilan mereka meningkat untuk bermain di pertandingan internasional, tulis rilis di laman Pham. Pelatih berpaspor Australia ini akan mendapatkan tugas yang cukup berat. Dia harus membawa Harimau Malaya lolos ke Piala Asia 2027 mendatang. Selain itu, Malaysia memiliki target untuk lolos ke ranking 100 besar FIFA. Pertama-tama,
Misi utama Klamovski adalah memastikan skuad Harimau Malaya sukses melewati persaingan kualifikasi grup F untuk mencapai target lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Selain meningkatkan peringkat FIFA hingga mencapai 100 besar dunia, terangnya, untuk posisi pelatih timnas U23 Malaysia akan dipercayakan kepada Nafuzi Zain. Mantan pelatih Kedah Darul Aman ini diharapkan bisa membawa perubahan di tubuh Harimau Malaya muda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta dukungan kepada seluruh pencinta sepak bola tanah air jelang skuad Garuda mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dengan doa dan dukungan dari pencinta sepak bola tanah air, Shin Tae-yong optimistis timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik. Bersiap mengarungi Piala AFF bermodalkan pemain U22 di Bali. Tolong dukung pemain muda kami agar mereka bermain baik di turnamen ini, tulis Shin Tae-yong di caption unggahannya, sembari menampilkan foto-foto dirinya sedang memimpin pemusatan latihan timnas Indonesia. Sejak awal pekan lalu, timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Bali. Dalam pemusatan latihan ini, Shin Tae-yong memanggil 33 pemain, yang mana mayoritas pemainnya berusia di bawah 22 tahun. Dari 33 pemain yang dipanggil, 4 diantaranya sudah dicoret karena cedera. Mereka ialah Zaki Ashraf, Made Tito, Alvan Suaib dan ERC Ahmad. Alhasil, Shin Tae-yong harus mencoret 6 pemain lagi untuk mendaftarkan 23 pemain timnas Indonesia ke ajang yang dulunya bernama Piala AFF tersebut. Saat ini, ada 5 pemain yang belum gabung pemusatan latihan timnas Indonesia. Mereka ialah Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk dan Justin Hubner. Asnawi Mangkualam baru akan gabung jelang timnas Indonesia menghadapi Myanmar di matchday pertama grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Senin 9 Desember 2024. Marcelino Ferdinand dalam waktu dekat akan tiba di Indonesia. Sementara itu, Ivar Jenner dan Justin Hubner disinyalir batal gabung karena tidak mendapatkan izin dari sang klub. Bagaimana dengan Rafael Struijk? Penyerang 21 tahun itu baru akan dilepas sang klub, Brisbane Roar, jika timnas Indonesia lolos semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam dan Filipina. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.